Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wadir Krimsus, Pak Kasubdit Tipiter, dan yang saya hormati cintai rekan-rekan media, insan pers sekalian yang hadir pada press release di sore hari ini. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan terkait pengungkapan kasus yang dilakukan oleh Polda Sulut dan jajaran, khususnya dalam pengungkapan kasus pertambangan emas tanpa izin atau kita kenal dengan peti, ya, peti yang tentunya ilegal. Dalam hal ini khususnya pada masa Bapak Kapolda Sulut Irjen Pol Nana Sujana menjabat sampai dengan saat ini yang sudah ditangani oleh jajaran Ditreskrimsus Polda Sulawesi Utara beserta Polres jajaran. Jadi sejauh ini adapun penanganan perkara pertambangan emas tanpa izin yang terjadi di Polda, ditangani oleh Polda Sulawesi Utara dan Polres jajaran, ada kurang lebih 14 kasus, 14 perkara, di mana dari 14 tersebut 3 masih dalam tahap penyelidikan, dan ada 11 perkara, 11 kasus yang sudah disidik dalam proses 3 perkara proses sidik, dan 8 perkara, 8 kasus yang sudah P21 atau tahap kedua, ya, bahkan sudah tahap kedua, artinya sudah penyerahan tersangka dan barang bukti kepada pihak jaksa penuntut umum. Adapun 14 kasus tersebut diantaranya yaitu yang ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Sulut ada 5 kasus, yaitu dalam proses penyelidikan 3 kasus terkait tentang adanya kegiatan pertambangan tanpa izin di Sungai Bolonsio, Desa Totabunan, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolmong. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua juga masih dalam proses lidik tentang adanya kegiatan pertambangan tanpa izin di Liang, Kecamatan Rantatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara. Lalu yang ketiga tentang adanya kegiatan penambangan emas tanpa izin di Ampreng, Kecamatan Rantatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara. Nah, sedangkan 1 kasus ini sudah dalam proses sidik, ya, yaitu LPA 417 Romawi 9 2021 SPKT Krimsus Polda Sulut tanggal 6 September 2021. Hal ini tentang kegiatan penambangan emas tanpa izin dalam lokasi pertambangan KUD Nomontang di Desa Lanut, Kecamatan Modayak, Kabupaten Boltim, dengan terlapor EMT alias E dan kawan-kawan, ya. Kemudian yang sudah tahap kedua, sudah P21 dan bahkan sudah tahap kedua penyerahan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan, ini ada LPA 188 Romawi 4 2021 SPKT Ditkrimsus Polda Sulut tanggal 16 April 2021, yaitu tentang adanya kegiatan pertambangan dengan menggunakan alat berat berupa eksavator di perkebunan Buyayut,
atau Sambiki, Desa Rantatotok Tengah, Kecamatan Rantatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara. Ada 3 tersangka, yaitu berinisial ML, FS, dan TL. Kasus yang ditangani atau disidik dilakukan oleh Polres Kota Mobagu. Ini ada 1 kasus, sama sudah P21 dan bahkan sudah tahap 2, yaitu LP 405 Romawi 6 2020 tanggal 19 Juli 2021 terkait adanya kegiatan penambangan emas tanpa izin di lokasi Jalina, Desa Bakan, Kecamatan Lolayan. Ini ada 3 juga tersangka yang telah diproses, ya, sudah P21 dan tahap 2, yaitu berinisial AS, WM, dan SM. Kemudian ada sebanyak kurang lebih 6 kasus, jadi ada 6 kasus yang ditangani juga oleh Polres Minahasa Tenggara. 2 kasus dalam proses penyidikan, jadi sudah ditangani, sudah disidik, saat ini masih berjalan prosesnya, yaitu LP nomor 24 Romawi 2 2021 Polres Minahasa Tenggara atau Mitra tanggal 11 Februari 2021 terkait kegiatan penambangan emas tanpa izin di perkebunan Alason, Kecamatan Rantatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara. Ini ada 1 tersangka yang telah ditetapkan, yaitu berinisial DPS. Ya, lalu yang kedua yang juga ditangani oleh Polres Mitra, LP 105 Romawi 9 2021 Res Mitra tanggal 16 September 2021, yaitu terkait kegiatan penambangan emas tanpa izin dan pengerusakan hutan di Kebun Raya Megawati, Kecamatan Rantatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara. Ini tersangkanya berinisial A, J, LT, JL, CP, dan IM. Jadi kurang lebih ada 6 tersangka yang telah ditetapkan. Kemudian di samping itu ada 4 kasus yang sudah tahap 1 maupun tahap 2 atau sudah P21, ya. Tahap 2 berarti sudah penyerahan juga dalam hal ini, yaitu LP 33 Romawi 3 2021 Res Mitra tanggal 22 Maret 2021 terkait kegiatan penambangan emas tanpa izin dan pengerusakan hutan di Kebun Raya Megawati. Ini ditetapkan ada 2 tersangka, yaitu berinisial RM dan AA alias A. AA alias A. Jadi ada 2 tersangka. Kemudian LP nomor 34 Romawi 3 2021 Polres Mitra tanggal 24 Maret 2021, yaitu kegiatan penambangan emas tanpa izin dan pengerusakan hutan di Kebun Raja Megawati juga, Kecamatan Rantatotok, Kabupaten Mitra. Ini tersangkanya RS alias I. Ada 1 tersangka jadinya. Kemudian LP nomor 36 Romawi 3 2021 Polres Mitra tanggal 31 Maret 2021. Sama untuk kegiatan penambangan emas tanpa izin dan pengerusakan hutan di Kebun Raya Megawati, Kabupaten Mitra, ya, Minahasa Tenggara. Ini 1 orang tersangka ditetapkan berinisial IL. Lalu LP nomor 85 Romawi 7 2021 Res Mitra tanggal 26 Juli
2021 kegiatan penambangan emas tanpa izin dan pengerusakan hutan di Kebun Raya Megawati, Kecamatan Rantototo, Kabupaten Mitra. Untuk tersangka yang ditetapkan ada 2, SW dan EM. Jadi ada 2 orang berinisial SW dan EM. Kemudian ada juga yang ditangani oleh Polres Boltim, Bola Mongondo Timur. Ini ada 2 kasus dan sudah tahap 2 atau P21 LP 99 Romawi 7 2021 Res Boltim tanggal 18 Agustus 2021 terkait kegiatan penambangan emas tanpa izin dan pengerusakan hutan di kawasan hutan lindung Gunung Simbalang di wilayah Kabupaten Bola Mongondo Timur. Ini ditetapkan 1 tersangka berinisial CR. Kemudian yang keduanya LP 100 Romawi 8 2021 Sulut Res Boltim tanggal 18 Agustus 2021 terkait kegiatan penambangan emas tanpa izin dan pengerusakan hutan di kawasan hutan lindung Gunung Simbalang di wilayah Kabupaten Bola Mongondo Timur. Ditetapkan 1 tersangka berinisial JP. Jadi ini rekan-rekan sekalian yang dapat saya sampaikan terkait pengungkapan 14 kasus yang ditangani oleh Polda Sulut dan Polres jajaran sampai dengan saat ini. Tersangka secara keseluruhan ada 23 ya. 23 tersangka. Tadi yang sudah saya sampaikan ya, ada yang sebagian besar ditahan di kejaksaan karena sudah 8 kasus yang tahap 2 dan 3 kasus masih proses sidik. Jadi secara keseluruhan ada 11 kasus, 11 perkara. Hanya tersisa 3 yang masih dalam proses penyelidikan. Demikian yang rekan-rekan saksikan saat ini, bahwa kami juga menyita beberapa alat ya sebagai barang bukti yang kami diduga sebagai barang-barang atau alat-alat yang digunakan untuk melakukan aktivitas pertambangan emas tanpa izin. Ini beberapa bagian yang sudah disita. Dan di samping itu ada beberapa alat berat yang kami sita yang tentunya tidak dapat kami sampaikan atau kami bawa di saat press release saat ini yang sudah dalam proses penyitaan. Ya.